kami dari kelompok 5 yang berisi Muhammad Fauzan Utama, Kenzi Muhammad Aldin, dan saya sendiri Syarifah Aulia Safana Mira akan mempresentasikan tentang persebaran penduduk Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Apa itu persebaran penduduk? Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat diketahui dari kepadatan penduduk. Teori asal-usul nenek moyang. Berikut ilustrasinya. Teori Proto-Melayu. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, gelombang migrasi pertama bangsa Melayu Austronesia dan ras Mongoloid datang ke Nusantara. Mereka membawa peradaban batu ke Nusantara. Rombongan imigran ini dikenal juga sebagai Proto-Melayu atau Melayu Tua. Gelombang migrasi ini datang dari Yunan dan bermigrasi di Indonesia melalui dua jalur, yakni jalur barat dan jalur timur. Teori pelengkap. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang-orang Melayu Polinesia, yang mana mereka tersebar dari Madagaskar hingga pulau-pulau yang berada di paling timur pada kawasan Pasifik. Diperkirakan orang-orang Proto-Melayu ini datang dari Cina bagian selatan. Teori Deutero-Melayu. Sekitar tahun 300 sebelum Masehi, gelombang migrasi kedua bangsa Melayu Austronesia tiba di Nusantara. Mereka lazim disebut sebagai bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Seperti halnya bangsa Proto-Melayu, mereka juga berasal dari Yunan. Mereka membawa peradaban logam atau perunggu. Migrasi melalui jalur barat, yaitu Semenanjung Melayu, Sumatera, wilayah Indonesia. Bangsa Deutero-Melayu berkembang menjadi suku Melayu, Jawa, Sunda, dan Bugis. Teori pelengkap. Deutero-Melayu merupakan ras yang datang atau berasal dari Indochina bagian utara. Mereka sendiri membawa kebudayaan baru yang berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Seringkali mereka juga disebut dengan orang-orang Dongson. Bagian slide ini akan menjelaskan tentang ciri-ciri Proto-Melayu dan Deutero-Melayu dan ada beserta ilustrasinya. Ciri Proto-Melayu ada 5, yaitu pertama berasal dari daratan tinggi Yunan di Cina Selatan. Nomor 2 masuk ke Kepulauan Indonesia antara tahun 1500 hingga 500 sebelum Masehi. 3, ciri fisiknya itu mempunyai kulit berwarna kuning kecoklatan, rambut lurus dan matanya sipit. Dia hidup di kebudayaan Neolitikum atau batu muda. Nomor 5, singgah di wilayah Indonesia Timur, Papua, Nias, Dayak, Mentawai, dan Toraja. Saat berikutnya adalah ciri-ciri Deutero-Melayu. Yang ada 4 ciri-ciri. Pertama itu berasal dari daerah Dongson, sebuah pusat kebudayaan perunggu kuno di Vietnam. Nomor 2, memasuki wilayah Nusantara pada tahun 500 sebelum Masehi. Nomor 3, telah menguasai kebudayaan logam, sanggup menciptakan alat-alat dari materi besi dan perunggu. Nomor 4, keturunan orisinil bangsa ini yaitu suku Bugis, Sunda, Jawa, Minang, dan Makassar. Persebaran Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Berikut ilustrasinya. A. Persebaran Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu mulai masuk Indonesia pada tahun 1500 sampai 500 SM. Bangsa Proto-Melayu merupakan suatu ras Mongoloid dari daerah Yunani, dekat
dekat lembah sungai Yangtze, Cina Selatan. Jalur-jalur penyebaran Proto Melayu antara lain: 1. Jalur barat. Gelombang imigrasi datang dari Yunan menuju Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan Flores. 2. Jalur timur. Gelombang imigrasi datang dari Yunan melalui Vietnam, Taiwan, Filipina, Maluku, Halmahera, dan Papua. 3. Keturunan Proto Melayu adalah suku Dayak, Toraja, dan Batak. Penyebaran Deutero Melayu. Bangsa Deutero Melayu mulai masuk Indonesia pada 500 SM secara bergelombang. Persebaran Deutero Melayu antara lain Semenanjung Melayu, Sumatera, tersebar ke wilayah Indonesia yang lain. Tes. Nomor 1. Tahun berapakah bangsa Proto Melayu datang ke Nusantara? Nomor 2. Berdasarkan ciri-ciri berikut, manakah yang merupakan ciri-ciri Deutero Melayu? A. Kebudayaan Neolitikum atau batu muda. B. Telah menguasai kebudayaan logam, sanggup menciptakan alat-alat dari materi besi dan perunggu. Nomor 3. Berapakah jalur-jalur penyebaran Proto Melayu? Jawaban: sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, gelombang migrasi pertama bangsa Melayu Austronesia dan ras Mongoloid datang ke Nusantara. Nomor 2. Jawabannya adalah B. Keterangan terdapat di slide. Nomor 3. Terdapat 3 jalur dalam penyebaran Proto Melayu, yakni 1. Jalur barat. Gelombang imigrasi datang dari Yunan menuju Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan Flores. Nomor 2. Jalur timur. Gelombang imigrasi datang dari Yunan melalui Vietnam, Taiwan, Filipina, Maluku, Halmahera, dan Papua. Megan dari kelompok 5, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak. Kami kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.